Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan selama masa pandemi COVID-19 ini agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan kultum tentang ikhlas menjalankan puasa. Mungkin di antara anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu yang namanya ikhlas. Sering anak mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, tentunya agama Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat soleh ataupun soleha, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah yang demikian agama yang lurus atau benar. Ayat tersebut menerangkan kepada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran,
maka akan runyam dan seolah tak berbekas. Anak-anak yang dimuliakan Allah, salah satu pendidikan Ramadan adalah membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin, yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan Allah dan Rasul-Nya yang tidak pernah menjelaskan betapa besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa secara mudah. Ketika melihat beberapa ibadah lain seperti sholat, Rasulullah SAW menjelaskan sangat besar pahala yang diberikan untuk mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Selain itu, Rasulullah SAW menerangkan besarnya pahala ketika membaca Al-Quran, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan. Bahkan dalam ibadah sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dengan demikian, ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, hingga bersedekah telah menyatakan besarnya pahala atau balasan kebaikan atas ibadah tersebut. Adapun ibadah puasa, Rasulullah SAW tidak benar-benar menjelaskan betapa banyaknya pahala yang akan diperoleh. Dalam hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya puasa itu untukku Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah, maka puasa melatih membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang ikhlas. Jika ibadah lain dapat ditampakkan atau diketahui kepada orang lain, sehingga terjadinya riya atau sum'ah sangat besar. Lain halnya dengan ibadah puasa yang hanya dapat diketahui oleh hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bulan puasa ini memberikan pelajaran untuk membentuk pribadi yang mukhlisin. Maka seorang pelajar atau siswa-siswi di sekolah, ketika mereka sudah mati-matian belajar menghadapi ujian, kemudian hasil yang mereka dapatkan tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan, maka sebenarnya yang demikian itulah adalah ujian keikhlasan. Ikhlas itu adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap amalan. Nah, bagaimana cara untuk menggapai keikhlasan tersebut? Perkara sulit bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk
mendatangkan keikhlasan pada hati kita. Berikut tips agar amalan kita bisa ikhlas. Di antaranya ada 3. Yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Dan yang ketiga, sembunyikan amal. Anak-anak yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, jadikanlah momentum Ramadan di tahun ini untuk melatih diri agar menjadi pribadi takwa dan juga senantiasa pajak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal baik apapun yang dikerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadi pemberat timbangan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadikal khulisin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba Engkau yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada suatu pun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairul jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.